Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia. Jadi kali ini kita akan bahas dan kita akan bedah salah satu saham raksasa teknologi dunia, Microsoft, ticker simbol MSFT. Jadi gimana nih kinerjanya Microsoft, gimana masa depannya, dan di harga sekarang ini udah layak untuk investasi apa belum, akan kita bahas di video ini. Sebelum gue mulai, gue gak pernah bosan untuk ngingetin kalian untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia dan bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, Microsoft ini saham blue chip dengan market cap sebesar 2,1 triliun US dollar. Bayangin tuh ya gedenya ya. Dan Microsoft ini jadi saham yang punya market cap kedua terbesar di Amerika setelah Apple. Dari segi growth, Microsoft ini termasuk yang lumayan moderat ya. Growth-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi cenderung konsisten. Selama 7 tahun terakhir, growth per tahunnya untuk revenue, EPS, sama free cash flow itu ada di kisaran belasan persen sampai 20%. Nah, sekarang kita lihat valuasinya. PE sama price to free cash flow-nya Microsoft itu ada di 30-an kali. Nah, ini sebenarnya udah termasuk overvalue ya, apalagi kalau kita bandingin sama growth-nya yang nggak lebih dari 20%. Karena price to earning ini tuh identik sama ekspektasi growth. Makin tinggi ekspektasi growth, maka makin tinggi price to earnings-nya. Tapi di sini growth-nya cuma belasan persen, sedangkan price to earnings sama price to free cash flow-nya bisa lebih dari 30%. Jadi apa harga sekarang udah kemahalan? Ya bisa jadi, tapi nanti di akhir video kita akan hitung harga wajarnya berdasarkan potensi growth di masa depan. Nah, dari segi profitability, Microsoft ini bisnis yang luar biasa profitable dan efisien banget ya. Net profitnya bisa sampai 38%, free cash flow margin 32%, return on equity sampai 44%, terus return on invested capital sama free cash flow on invested capitalnya juga tinggi banget. Ini artinya Microsoft bisa ngelola modal sama utangnya dengan bagus untuk ngedapetin profit dan cash flow sebanyak mungkin. Dari segi kemampuan bayar utang, Microsoft ini juga bagus banget. Debt to equity-nya lumayan kecil, current ratio-nya yang besar banget, sama 5 kali free cash flow mereka itu lebih dari cukup untuk bayar semua liabilitasnya. Microsoft juga punya cadangan cash yang gede banget dan free cash flow mereka yang besar banget. Dan ini tuh bisa dipakai untuk banyak hal ya, kayak buyback, bagi dividen, atau mereka bisa investasi untuk ngembangin bisnis supaya pertumbuhan bisnisnya bisa ngegas lagi. Nah, dari 8 checklist yang jadi kriteria gue untuk milih saham untuk investasi jangka panjang, Microsoft ini dapat 7 centang dan 1 X. Soalnya revenue-nya cuma tumbuh rata-rata 10% per tahun selama 7 tahun terakhir. Sedangkan gue mau minimal 12. Nah, untuk pembahasan soal 8 checklist, gue udah bahas sebelumnya di video cara gue pilih saham US. Oke, gue taruh linknya di kanan atas. Nah, sekarang kita akan bedah sumber revenue-nya Microsoft. Jadi Microsoft ini bisnisnya kebagi jadi 3 segmen, Intelligent Cloud, Productivity and Business, sama Other Personal Computing. Segmen Cloud Computing yang di dalamnya ada Microsoft Azure ini jadi penyumbang revenue paling besar dengan 36% kontribusi. Sedangkan Productivity and Business sama Other Personal Computing itu masing-masing nyumbang 32%. Bicara soal segmen terbesarnya, Intelligent Cloud ini selain jadi penyumbang revenue yang paling besar, juga jadi penyumbang growth terbesar untuk Microsoft. Selama 5 tahun terakhir, revenue dari segmen Intelligent Cloud itu tumbuh dengan rata-rata mencapai 22% per tahun. Lebih tinggi dari segmen Productivity and Business yang tumbuhnya rata-rata 17% per tahun, sama segmen Other Personal Computing yang tumbuhnya rata-rata cuma 7% per tahun. Terus operating profit margin di segmen ini tuh bisa sampai 44%. Yang artinya bisnis Intelligent Cloud ini bisnis yang benar-benar profitable dan super duper efisien. Terus dengan adanya tren cloud service yang makin dibutuhkan sama banyak perusahaan untuk ngebangun infrastruktur digital, tentunya ngebuat industri cloud service punya potensi growth yang tinggi. Dan Azure sebagai yang pegang market share terbesar kedua di sektor cloud infrastructure bisa diuntungkan dari itu. Jadi nasib Azure sama segmen Intelligent Cloud ini akan jadi salah satu penentu nasib Microsoft ke depannya. Nah, baru-baru ini Microsoft resmi akuisisi salah satu perusahaan gaming terbesar di dunia, Activision Blizzard, dengan deal sebesar 68 miliar US dollar. Jadi Activision Blizzard ini game company yang ngebuat game-game besar kayak Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, dan masih banyak lagi. Dengan akuisisi ini, game-game besar buatan Activision Blizzard bisa diakses di layanan subscription gaming milik Microsoft Xbox, yaitu Xbox Game Pass.
Ketika kita langganan Game Pass, kita punya pilihan untuk main ratusan game dan kita akan dapat layanan namanya cloud gaming, yang artinya kita bisa main game di berbagai device kayak handphone, di Xbox juga bisa, di MacBook juga bisa, sampai di Chromebook. Nah, dengan akuisisi ini, Xbox Game Pass bisa kebanjiran gamer-gamer Call of Duty sama World of Warcraft yang migrasi dari PlayStation dan bisa menambah revenue Microsoft dan membuat Microsoft ini bisa jadi penguasa di industri gaming. Ini juga salah satu cara Microsoft untuk memukul telak Sony dan PlayStation sebagai salah satu pesaing terberatnya di industri game. Karena selama ini game-game Activision ini memang jadi game yang paling populer, yang paling banyak dimainin di PlayStation. Akuisisi Activision Blizzard yang sampai 68 miliar US dollar ini sebenarnya emang gede banget. Tapi kalau kita balik ke finansialnya Microsoft, kita lihat ya di sini itu uang cashnya Microsoft bahkan lebih gede lagi. Terus juga free cash flow-nya Microsoft di tahun 2021 juga hampir sama besarnya sama nilai akuisisi. Jadi Microsoft ini tuh ibarat mesin pencetak uang cash dan mereka nggak perlu khawatir kehabisan uang cash ketika akuisisi Activision Blizzard. Terus ini tuh bisa jadi pertanda juga kalau kedepannya Microsoft ini emang serius banget mau jadi penguasa di industri gaming. Nah sekarang kita akan hitung berapa harga wajar untuk buy saham Microsoft. Kita akan pakai discounted cash flow untuk hitung harga wajarnya. Jadi metode discounted cash flow ini tuh mau bilang kalau every investment is the present value of all future cash flow. Jadi harga wajar itu dihitung dari total semua nilai uang di masa kini dari cash flow yang kita dapat di masa depan. Cash flow di sini bentuknya ada dua, yaitu free cash flow atau uang kas bebas yang dihasilkan perusahaan di masa depan. Yang kedua itu valuasi company di masa depan, pas nanti kita mau jual sahamnya. Nah, free cash flow di tiap tahun sama valuasi di masa depan ini akan kita tarik mundur ke masa sekarang dengan return investasi yang kita mau. Dan dari situ kita cari tahu nilainya. Terus kita totalin semuanya dan ketemu deh harga wajar sahamnya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Pertama kita akan buat proyeksi growth untuk masa depan dan kita akan pakai time frame atau jangka waktu 20 tahun. Nah, poinnya tuh gini. Kita nggak tahu masa depan Microsoft kayak gimana. Jadi kita harus buat asumsi. Nah, asumsinya itu ada 3 jenis. Worst case, average case, sama best case. Best case itu asumsi yang paling optimis, sedangkan worst case itu asumsi yang paling pesimis. Kita mulai dari best case. Tahun pertama sampai tahun kelima, kita asumsi growth-nya 15% per tahun. Tahun ke-6 sampai tahun ke-10, growth-nya 13% per tahun. Tahun ke-11 sampai tahun ke-20, itu growth-nya cuma 11% per tahun. Jadi growth-nya melambat karena emang makin besar perusahaan, itu growth-nya akan makin melambat. Terus untuk average case, kita pakai 13% untuk 5 tahun pertama, 11% di tahun ke-6 sampai 10, dan 9% di tahun 11 sampai 20. Dan untuk worst case, asumsi paling pesimis itu kita pakai 11%, 9%, sama 7%. Next, kita akan buat asumsi terminal price to free cash flow. Jadi ini tuh metrik valuasi untuk hitung valuasinya Microsoft di tahun ke-20 nanti pas kita mau jual sahamnya. Kita akan pakai price to free cash flow 15 kali untuk Microsoft di tahun ke-20. Yang artinya valuasi Microsoft di tahun ke-20 nanti itu sebesar 15 kali free cash flow di tahun ke-20. Kenapa cuma 15 kali? Nah, ini karena dengan anggapan Microsoft aja tuh yang market cap-nya udah sampai 2 triliun US dollar, itu anggapannya adalah growth-nya akan melambat. Dan price to free cash flow ini konsepnya sama kayak price to earning. Jadi, dia akan ikut turun ngikutin tingkat growth-nya. Terakhir, kita tentuin berapa return on investment atau return investasi per tahun yang kita mau dari saham Microsoft. Nah, kali ini gue akan pakai return 15% supaya kita ke depannya bisa ngalahin return index Nasdaq sama S&P 500. Oke, sekarang kita udah dapat semua datanya dan kita hitung berapa harga wajarnya. Dan kita dapat di sini untuk best case itu ada di 217, average case di 171, sama worst case di 137. Sedangkan Microsoft sekarang harganya ada di 287. So, dari hitungan ini, di harga sekarang ini Microsoft udah termasuk over value. Nah, sekarang gue akan naikin asumsi growth untuk base case. Katakanlah gue cukup optimis sama prospeknya Microsoft dengan adanya Activision sama Azure. So, untuk base case, gue naikin asumsi growth-nya jadi 17% untuk tahun pertama sampai ke-5, 15% untuk tahun ke-6 sampai 10, sama 13% untuk tahun 11 sampai 20.
Dan kita hitung, dan di sini harga wajarnya untuk base case itu jadi 277. Dan ini masih tetap over value. Jadi ya emang pada dasarnya Microsoft ini udah over value ya. Dan gue sendiri nggak yakin sih kalau Microsoft bisa tumbuh 17, 15, sampai 13% untuk 20 tahun ke depan. Soalnya kan Microsoft ini company yang udah besar banget. Jadi udah agak susah ya kalau tumbuh dengan growth rate segitu. Apalagi 7 tahun terakhir kita perlu tahu itu growth-nya rata-rata cuma 12% per tahun. Nah sekarang kita akan coba satu percobaan lagi. Kita akan coba turunin return on investment-nya. Jadi katakanlah 15% itu terlalu idealis. Jadi kita turunin ke 13% return on investment-nya. Nah kita hitung dan di sini kita akhirnya dapat satu hijau ya. Untuk base case dengan return 13% per tahun, kita dapat harga wajarnya Microsoft itu di 358. Nah jadi maksudnya kayak gini. Kalau kalian yakin dan percaya Microsoft bisa tumbuh dengan growth rate yang segini untuk 20 tahun ke depan, dan kalian kepengen return 13% per tahun dari saham Microsoft untuk 20 tahun ke depan, nah harga wajarnya itu ada di 358 dan di harga sekarang itu masih under value dan masih bagus untuk buy. Nah tapi kalau kalian pakai asumsi yang lebih konservatif, katakanlah kalian percayanya average case atau worst case, atau return kalian mau yang lebih tinggi lagi dari 13%, berarti harga sekarang udah over value. Nah, ada 3 poin yang kita dapat dari valuasi discounted cash flow ini. Pertama, makin besar tingkat growth, makin mahal harga wajarnya. Jadi kita harus mau bayar di harga yang lebih mahal untuk saham perusahaan yang punya tingkat growth yang tinggi. Terus yang kedua, makin besar profitability, makin besar profit sama cash flow yang dihasilkan satu company, itu juga ngebuat makin mahal harga wajarnya. Terakhir, semakin tinggi return yang kita mau, artinya makin murah harga wajarnya. Jadi kalau kita mau return yang tinggi, kita harus mau beli sahamnya di harga yang serendah mungkin. So, gimana nih menurut kalian? Saham Microsoft ini cocok nggak sih untuk buy untuk long term investing? Atau kalian punya opini lain tentang saham Microsoft? Nah, silakan share opini kalian di kolom komentar. Nah, buat kalian yang kepengen investasi di saham-saham US, terutama sektor teknologi, tapi nggak tahu investasi di mana, kalian bisa pakai aplikasi namanya GoTrade. Di situ kalian bisa investasi di saham US, terutama saham-saham teknologi mulai dari $1 aja. Dan kalian bisa register pakai invitation code gua 456231 supaya kalian bisa dapat bonus $2. Proses registrasinya setahu gue juga cukup cepat, sekitar 1-2 jam udah selesai, dan di GoTrade kalian juga bisa top up dengan rekening bank lokal kayak BRI, Mandiri, atau BNI. Oke, that's it untuk saham Microsoft. Sebelum gue tutup, gue akan disclaimer kalau video ini tuh cuman analisa dan prediksi gue pribadi, dan sama sekali bukan ajakan untuk jual atau beli saham. Jadi keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab sama sekali atas bentuk kerugian apapun yang kalian dapat. Oke, kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat update terbaru dari channel Todopedia dan supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh dan bisa kasih insight-insight tentang saham-saham terutama yang ada di US. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.